Rumah Sehat Siloam, Kota Sanlin, UGD. Fatimah terlihat sangat pucat, dia sedang berbaring di ranjang rumah sakit, masih dalam keadaan koma. Setelah melewati malam penyelamatan darurat, dia masih belum keluar dari masa kritis. Di koridor luar, dua petugas polisi berpakaian kasual terlihat lesu dan lelah. Dia melihat ke kamar pasien dari waktu ke waktu dengan penuh khawatir. Akhir-akhir ini, Satgas khusus sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang keji. Semua bukti menunjukkan bahwa tersangka yang melakukan kasus ini adalah Lukang. Dia telah keluar dari penjara selama kurang dari 2 bulan yang lalu. Oleh karena itu, Satgas khusus telah melacak keberadaan pihak lain. Sampai pada akhirnya, tadi malam, mereka mengunci keberadaan tersangka Lukang. 7 hari yang lalu, Lukang membantai 6 anggota keluarga Jarod Shihab sekaligus, tidak terkecuali orang tua dan anak-anak sekalipun. Setelah melakukan kejahatan besar seperti itu, orang biasa pasti akan melarikan diri sejauh mungkin. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah membunuh keluarga Jarod, Lukang akan tetap tinggal di kota Sanlin. Bisa dibilang tindakannya sangat berani. Fatimah Sufar, sebagai inspektur Satgas khusus, secara pribadi memimpin tim untuk melakukan operasi penangkapan, tetapi dilawan dengan keras oleh Lukang. Apa yang tidak diharapkan oleh Satgas khusus adalah bahwa Lukang sebenarnya adalah seorang ahli bela diri. 3 petugas polisi dari Satgas khusus tewas di tempat, ketika Fatimah bertarung dengan pihak lain, dia juga terluka parah dan berada di ambang kematian. Untungnya, kedua petugas polisi itu menembak tepat waktu dan menakuti Lukang. Jika tidak, semua petugas polisi akan mati di tangan Lukang. Alasan pembantaian keluarga Jarod telah diselidiki. Lukang awalnya adalah seorang preman yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena melukai seseorang dengan pisau secara serius. Sebelum dia dipenjara, dia punya pacar, yaitu istri Jarod Shihab, Faras Saidi. Sebelum Lukang dipenjara, Faras sangat tidak puas dengan kehidupannya yang seperti ini, jadi setengah tahun setelah Lukang dipenjara, dia menikah dengan Jarod dan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah dibebaskan dari penjara, Lukang tidak marah ketika mengetahui bahwa pacarnya sudah menikah, tetapi berinisiatif untuk datang dan menagih biaya kompensasi. Jarod adalah orang yang royal, dia memberi Lukang 60 juta sebagai kompensasi atas tindakannya. Setelah uang itu diambil, Lukang mulai makan, minum, dan bersenang-senang. Setelah uang itu habis, dia datang lagi untuk memeras Jarod. Setelah beberapa kali, Jarod masih tetap memberikan uang, tapi lama-lama dia menolak untuk memberikan uang terus, tetapi dia juga tidak mau membuat masalah jadi besar, jadi dia meminta teman sekelasnya yang seorang petugas polisi untuk memperingatkan Lukang. Tanpa diduga, Lukang jadi membenci Jarod karena ini, dia menyelinap ke rumah pihak lain malam itu, membunuh semua anggota keluarganya, lalu mengambil semua barang yang bisa diambil. Yang lebih aneh lagi adalah setelah membunuh dan merampok semua barang berharga, Lukang tetap tinggal di kota Sanlin untuk terus makan, minum, dan bersenang-senang sampai akhirnya dia ditemukan dan akan ditangkap oleh Satgas khusus. Karena mereka tahu bahwa Lukang adalah sosok yang berbahaya dan pendendam, 2 polisi kekar ditugaskan berjaga di rumah sakit. Di luar UGD, petugas menjaga Fatimah dengan pistol di pinggang mereka. Petugas segera memberitahu kakeknya, Hasbi, tentang berita tersebut. Di lift yang menuju ke lantai UGD, seorang pria yang memakai topi besar menunjukkan niat membunuh dari matanya. 8 tahun yang lalu, dia hampir menikam musuhnya sampai mati karena ceroboh. Dia dijatuhi hukuman selama 8 tahun, tanpa diduga, di penjara. Dia bertemu dengan seorang ahli dan memperoleh warisan seni bela diri pihak lain. Mungkin karena memang dia punya bakat, hanya dalam 8 tahun, dia benar-benar berlatih sampai ke tahap akhir cakra murni. Tadi malam, orang-orang dari Satgas khusus datang untuk menangkapnya. Awalnya, dia sedikit panik, tetapi setelah berkelahi,
dia menyadari bahwa petugas polisi ini sangat lemah sehingga dia bisa menghajar mereka sampai mati hanya dengan satu jari. Kemudian, setelah dia menyerang seorang polisi wanita, dua polisi menembak dan sebuah peluru mengenai lengannya. Tetapi yang mengejutkannya, peluru itu bisa membuat kulitnya memar walaupun setelah naik ke tahap akhir cakra murni. Seketika dia panik dan melarikan diri. Ketika dia sudah tenang, dia menyadari betapa kuatnya dirinya. Lalu pada saat yang sama, sebuah pikiran liar muncul dalam benaknya. Dia ingin berurusan dengan semua polisi yang menangkapnya tadi malam. Jadi dia datang ke rumah sakit. Ding! Lift berhenti. Lukang berjalan keluar dari lift, melihat sekitar, lalu melangkah pergi ke UGD. Dua polisi yang berjaga di luar UGD bernama Ricky dan Eliezer, keduanya sudah cukup berpengalaman sebagai polisi kriminal. Segera setelah Lukang muncul, tentu saja itu langsung membangkitkan kewaspadaan mereka, bertukar pandang satu sama lain, mengulurkan tangan untuk menyentuh pinggang mereka. Jika situasinya sudah tidak terkendali, mereka akan segera menarik senjata masing-masing. Saat Lukang semakin dekat, keduanya merasakan aura berbahaya. Eliezer membuat keputusan yang menentukan. Dia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan ke Lukang. Berhenti, lepaskan topimu. Pada saat ini, Lukang, yang dari tadi menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan dua baris gigi yang menguning, menunjukkan senyum jahatnya. Itu Lukang. Eliezer dan Ricky sama-sama terkejut dan segera menembak dengan cepat. Dor, dor. Dua peluru ditembakkan dari pistol dan langsung mengarah ke kepala dan dada Lukang. Tapi Lukang berkedip dan menghilang di tempat. Boom, boom. Ada tinju yang seperti gelombang kejut, dua tinju dilepaskan, mengenai dada kedua polisi veteran itu. Dada keduanya langsung retak, mereka terhempas jauh, menghantam keras dinding ujung koridor, senjata di tangan mereka jatuh ke samping. Pembunuhan. Melihat kejadian ini, anggota keluarga dari pasien terdekat berteriak dan lari untuk menyelamatkan diri. Melihat dua polisi yang terluka parah oleh pukulannya, Lukang memperlihatkan senyum gila, dia melangkah maju, membungkuk, mengambil pistol, mengarahkannya ke mereka berdua. Eliezer nyaris tidak bisa menopang tubuhnya lagi dan berkata dengan susah payah, Lukang, kamu tidak bisa lari lagi kalau membunuh polisi. Polisi, he. Lukang tersenyum menghina. Pada saat ini, tubuhnya bergerak, dia benar-benar tidak peduli pada polisi. Mati. Dengan senyum mengerikan, Lukang hendak menarik pelatuknya. Tetapi pada saat ini, cahaya putih bersinar. Puff. Cahaya putih langsung menusuk telapak tangan Lukang. Di bawah rasa sakit yang kuat, pistol polisi di telapak tangan Lukang jatuh ke lantai. Lukang menoleh dengan marah dan melihat seorang pria tua dan seorang pria muda muncul di koridor UGD. Segera, dia merasa ragu untuk sesaat, tidak yakin siapa yang melakukan serangan pada telapak tangannya barusan, tetapi Eliezer, yang sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri, memiliki harapan di matanya. Mati. Dengan teriakan keras, Lukang menyerang, siap membunuh Eren dan Hasbi. Hati-hati. Eliezer langsung berteriak. Tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar tiba-tiba, remaja yang masih terlihat seperti siswa sekolah menengah melakukan sebuah tendangan. Lukang yang sangat kuat ditendang, tubuhnya terhempas seperti bola meriam yang ditembakkan. Sampai akhirnya terjatuh keras di lantai, tubuhnya seketika gemetar, dia kesulitan untuk bangkit. Segera, Eren melangkah maju, langsung menyambungkan patah tulang Eliezer dan Ricky, mengalirkan cakra murni ke tubuh mereka. Hanya dalam 2 menit, sebagian besar luka mereka sembuh. Setelah merawat kedua polisi veteran itu, Eren langsung pergi ke UGD, datang ke tempat tidur Fatimah, berniat mengalirkan aliran cakra murni pada tubuhnya. Setelah beberapa lama, pipi pucat pihak lain berangsur-angsur berubah menjadi lebih segar, alisnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, pihak lain membuka matanya dan melihat Eren berdiri di samping tempat tidur. Kenapa kamu di sini? Nona, kamu bisa bangun berkat anak muda ini, kakek mengundangnya untuk menyembuhkanmu. Hasbi menjelaskan dengan cepat,
karena takut Fatimah akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk menyinggung Eren. Terima kasih. Fatimah berkata dengan penuh terima kasih. Eren tersenyum, tetapi tidak menunjukkan rasa puas diri. Dia mengeluarkan pena dan kertas lalu menuliskan 2 resep dan menyerahkannya kepada Hasbi. Resep pertama dapat diminum selama 3 hari. Lalu resep kedua dapat direbus sampai jadi salep dan dioleskan ke luka. Itu bisa mempercepat penyembuhan tanpa meninggalkan bekas. Nah, saatnya aku pamit. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Eren melangkah keluar dan segera menghilang. Bahkan jika Hasbi ingin menahannya, dia tidak punya kesempatan. Sebelum ada yang menyadarinya, sudah 3 hari setelah Eren kembali dari kota Sanlin. Dalam beberapa hari terakhir, karena sumber daya pelatihan yang cukup, tingkat pelatihannya telah meningkat. Dia sudah sampai di tahap menengah tengah cakra level 7. Bisa dikatakan itu sangat cepat. Hari ini juga, keluarga Witarsa mengirim koleksi batu giok halus senilai 2 triliun, dan Reza sendiri yang secara pribadi mengantarnya. Dibandingkan sebelumnya, tingkat pelatihan Reza telah meningkat pesat, terutama karena perubahan ilmu putih dewa. Berikan nomor rekeningmu, aku akan mentransfer uangnya padamu, kata Eren. Ekspresi Reza tetap tenang. Tuan Muda sudah menunjukkan kebaikan yang sangat besar pada keluarga Witarsa kami. Kumpulan batu giok ini anggap saja sebagai hadiah untukmu dari keluarga Witarsa kami. Mendengar ini, ekspresi Eren berubah. Prinsipku adalah pertukaran yang setara. Keluarga Witarsa bekerja untukku. Aku tidak akan membiarkan kalian rugi. Berikan nomor rekeningmu. Ini. Reza terlihat bingung. Tuan Muda, aku harus meminta jawaban dari pamanku dulu. Kalau begitu, kamu telpon dia sekarang, aku akan bicara padanya. Eren menjawab dengan tenang, jujur saja, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan uang, tidak peduli berapa banyak uang yang dia kumpulkan, apa gunanya punya terlalu banyak uang. Pada saat dia sudah mencapai batara tingkat sempurna dari seorang immortal pada umur 22, dia akan berada di tingkatan tiada taraf, bahkan jika dia kaya, itu tidak akan ada gunanya. Segera, telepon terhubung, Eren menjawab telepon, suara Rasman terdengar, Reza, kamu sudah bertemu dengannya. Ini aku, Eren menjawab. Di ujung telepon yang lain, Rasman terdiam, baru setelah itu dia berkata dengan hormat, hormat pada tuanku. Setelah beberapa saat, Eren mengembalikan telepon ke Reza. Rasman masih menelepon, memberi perintah padanya untuk menerima uang itu. Setelah mendapatkan nomor rekening, Eren mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer uang. Tuan, kali ini, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan padamu. Reza berkata dengan hati-hati. Ada apa? Eren bertanya dengan santai. Reza berkata, setengah bulan lagi, akan ada lelang di dunia bela diri Jezbullah. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk ikut serta. Apa barang lelang utamanya? Eren bertanya lagi. Biasanya ada tentang buku jurus, pil obat, senjata serang, senjata sihir, dan beberapa hal aneh. Lelang semacam ini diadakan setiap 3 tahun sekali dan diselenggarakan bersama oleh 10 sekte besar. Dalam lelang terakhir, ada beberapa senjata sihir yang bagus. Selanjutnya, Reza menjelaskan pada Eren secara rinci, sampai akhirnya, dia menambahkan, sebelum pelelangan, penyelenggara akan mengirim album foto barang yang akan dilelang terlebih dahulu. Eren memikirkannya dan berkata, oke, tunggu sampai pihak lain mengirim album, jika ada yang menarik, aku akan ke sana. Dimengerti, kalau album lelang sudah datang, aku akan memberikannya padamu sesegera mungkin. Kata Reza dengan gembira. Saat itu, telepon Eren berdering. Dia mengambilnya dan melihat penelepon, itu dari manajer rekening bank, karena Firdausi, Sigma Rocks, Witarsa 3 keluarga berturut-turut menyetor lebih dari 80 triliun ke rekeningnya. Bank secara khusus menyiapkan manajer wanita bernama Fania untuk membantu mengatur rekening pribadinya. Setelah mengangkat telepon, suara manis Fania terdengar, halo, Tuan Brown. Baru saja ada transfer 2,2 miliar dari rekening pribadimu, apakah itu kamu? Itu aku.
Eren berkata, masih ada urusan lain. Kalau tidak akan kumatikan. Tunggu. Suara Vania sedikit gugup, Tuan Brown. Aku manajer rekening pribadimu, tetapi kita belum pernah bertemu. Aku ingin mengundangmu untuk makan malam. Apakah kamu punya waktu? Setelah mengatakan ini, Vania merasa lega. Asal tahu saja, dia berurusan dengan pria super kaya. Sejauh yang dia tahu, orang terkaya di Izuna hanya memiliki aset ratusan miliar, tapi orang ini punya aset sampai 80 triliun. Jika diekspos, itu akan naik ke peringkat nomor 1. Karena itu, Vania telah membayangkan citra pihak lain berkali-kali, seperti apa orang ini. Tentu saja, dia siap ditolak untuk membuat permintaan seperti itu. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang sangat kaya, sedangkan dia hanya pegawai bank biasa. Oke, kamu atur waktunya. Eren menjawab setelah berpikir sejenak. Vania tidak bisa mempercayai telinganya sama sekali, tetapi dia segera menyadari bahwa dia masih bicara di telepon dengan orang super kaya. Dengan cepat menstabilkan emosinya, Tuan Brown, bagaimana kalau malam ini? Oke, kata Eren. Jam 8 malam ini, apakah tidak apa di Resto Mixue? Oke, aku akan datang ke sana tepat waktu. Setelah menutup telepon, Reza hendak mengucapkan selamat tinggal, tetapi Eren menghentikannya dan memberinya pil obat. Pil ini bisa membuatmu naik ke tingkat Auron. Mendengar ini, Reza sangat senang dan langsung berlutut juga bersujud untuk berterima kasih pada Eren. Tetapi Eren segera mengangkatnya dan berkata dengan santai, kedepannya bekerjalah dengan baik untukku. Bisa dipastikan keluarga Witarsa tidak akan kekurangan apapun. Reza pergi dengan gembira, sementara Eren mulai membentuk segel di villa. Pukul 7.30 malam, Eren membentuk segel terakhir. Segera, ruang kosong di mana seluruh villa berada sedikit mengalami perubahan, tetapi segera setelah itu kembali normal. Kemudian, suara samar auman naga keluar, menggetarkan hati semua orang. Pada saat yang sama, saat segel besar terbentuk, elemen cakra dalam radius 100 kilo dengan cepat berkumpul menuju villa. Segel besar ini disebut segel Azure Dragon, yang memiliki 4 fungsi, yaitu pertahanan, serangan, ilusi, dan mengumpulkan roh. Bahkan jika seseorang dari tingkat akhir ksatria mencoba menerobosnya, mereka akan terbunuh, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Melihat area sekitar, tatapan Eren jatuh pada ilusi Azure Dragon di tengah segel. Ini adalah sosok yang dibentuk dari segel roh. Semakin lama segel aktif, semakin kuat segel roh, bahkan akan ada peluang spirit roh lahir. Secara kebetulan, ada pesta makan malam di perusahaan Grisa hari ini. Carla pergi ke pedesaan lagi untuk berkunjung. Tiba-tiba, Eren ingat bahwa dia punya janji dengan manajer bank tadi. Jadi dia pergi keluar, naik taksi dan langsung menuju ke Resto Mixue. Resto Mixue. Setelah menyebutkan lokasi pada sopir taksi, Eren tiba-tiba teringat bahwa restoran ini sepertinya milik keluarga Sambo, tetapi sekarang sudah jadi atas namanya karena Gougen sudah meminta seseorang untuk mengurusnya. Pada saat ini, di meja untuk 2 orang di Resto Mixue, Vania terus melihat keluar restoran dari waktu ke waktu, sambil mencoba menekan rasa gugup di hatinya. Kalau dari suaranya, Tuan Brown harusnya tidak terlalu tua, tetapi nada bicaranya sangat dewasa. Dia harusnya masih berusia 20-an, atau setidaknya tidak lebih dari 30. Tapi seperti apa rupa orang itu? Awalnya, bank memiliki informasi pembukaan rekening Eren, tetapi ketika Vania mengambil alih, informasi pribadi Eren telah dilindungi oleh bank, jadi dia tidak tahu informasi sebenarnya Eren. Pukul 7.50, Eren masuk ke Resto Mixue. Sekilas, dia melihat seorang wanita yang cantik sedang cemas, memakai gaun panjang dengan motif bunga. Dia menghampiri, melihat ke pihak lain dan berkata, "Kamu Vania. Kamu Tuan Brown." Vania bangkit berdiri dan bertanya, "Itu aku." Eren mengangguk. Untuk sementara, Vania sepenuhnya terkejut. Dia tidak percaya bahwa bocah lelaki tampan dan tinggi di depannya ini adalah pria super kaya dengan aset lebih dari 80 triliun. Sungguh luar biasa.